Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan fikih al-asma'ul husna di fadilatul syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke bagian yang ke-8, buka di halaman 38 ayat 36. Di kitabnya bisa dibuka di halaman 36. Baik, kita langsung mulai saja. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, qala wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadith annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was sunnah wa tariqin naqli wa tariqi ma'tub kepada majrur. Wa qala ini failnya adalah Ibnu Qayyim. Wa kana sababu, dan penyebab, ittifaq ahli hadis, kesepakatan ahlul hadis, ahlus sunnah, annahum akhadhu din. Sebabnya kenapa tidak ada perpecahan di antara ahlus sunnah dalam masalah asma wa sifat sebagaimana perpecahan yang terjadi di kalangan ahli bid'ah adalah karena mereka akhadhu dina, mereka mengambil agama minal kitab was sunnah. Maksudnya mereka mengambil pendapat-pendapat itu dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tariqin naql, atau melalui jalur naql dari jalur periwayatan, ya, menukil, hanya menukil, tidak mentahrif. Itu bedanya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ahlul bid'ah itu mereka berselisih pendapat dalam masalah asma wa sifat karena mereka tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak juga menggunakan jalur periwayatan. Fa'awrathahumul ittifaqa wal i'tilafa. Fa'awrathahum, maka hal tersebut, yaitu karena mereka mengambil agama dari Al-Quran dan Sunnah dan jalur periwayatan, hal tersebut akan mewariskan kepada mereka ittifaq, kesepakatan, kesesuaian, wal i'tilaf. Ittifaq dan i'tilaf artinya sama. Wa ahlul bid'ah, ya, perhatikan cara bacanya, bukan bid'ah, bid'ah. Bid'ah jama dari bid'ah. Wa ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah, akhadud dina min uqulihim, mereka mengambil agama itu dari akal. Mereka mengambil agama dari akal-akal mereka. Fa'awrasahumut tafarruqa wal ikhtilafa, maka hal tersebut akan mewariskan kepada mereka at-tafarruq, perpecahan, dan ikhtilaf, perselisihan. Fa innan naqla war riwayata minas thiqati wal mutqinina qallama takhtalifu. Karena sungguhnya ketika seorang menukil atau meriwayatkan dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang mutqin, qallama takhtalifu, maka jarang sekali, ya, qallama dari kata qalil, ya, kita katakan sedikit apanya? Sedikit takhtalif, sedikit mereka mengalami perselisihan. Ya, karena orang-orang yang thiqah tentu sumbernya sama, orang-orang yang para pakar tentu mengambil dari sumber yang sama, maka sedikit kita temukan adanya perselisihan. Kalaupun ada perselisihan, itu tidak sampai merusak pondasi pemahaman mereka. Wa ini ikhtalafat fi lafzatin, meskipun mereka para ahli thiqah itu, orang-orang yang thiqah itu berselisih pendapat dalam satu lafaz atau satu kata, fadzalikal ikhtilafu la yadurrud dina wa la yaqdahu fihi, maka perselisihan mereka tersebut tidak memudaratkan agama, maksudnya tidak berpengaruh kepada akidah mereka, tidak lantas mengeluarkan mereka dari akidah Islam. Wa la yaqdahu fihi, tidak juga mencemarinya. La yaqdah itu artinya apa istilahnya? La yat'an, tidak berbekas atau tidak merusak agama mereka. Wa ammal ma'qulat, adapun pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman hasil produk dari akal atau logika, wal khawatir, dan perasaan. Khawatir jamak dari khawatir, artinya perasaan. Kalau beragama hanya berdasarkan kepada logika dan perasaan, wal ara, dan pendapat-pendapat manusia, faqallama tattafiq, maka sedikit sekali dia akan sepakat. Sedikit sekali kita dapati kesepakatan atau kesesuaian, ya, kebanyakan yang kita temukan. Kalau orang beragama dengan perasaan atau dengan logika, akan kita temukan banyak kontradiksi di dalamnya.
bal aqlu kulli wahidin wa ra'yuhu wa khatiruhu yuri sahibahu ghairu ma yaral akharu. Bahkan akal kullu wahidin, setiap orang, wa ra'yuhu, ya, dan pendapatnya, wa khatiruhu, dan perasaannya, yuzhir, ya, yuri, ya, af'al itu dari kata ra'ayaro, akan memperlihatkan kepada dia ghairu ma yaral akhar, selain yang dilihat oleh orang lain. Nah, jadi tingkat akal orang itu berbeda-beda, tergantung kepada lingkungannya, tergantung kepada pergaulannya, tergantung kepada latar belakang pendidikannya. Ya, akal seorang profesor tentu berbeda dengan akal orang yang kerjanya nongkrong di warung kopi misalkan. Nah, maka tidak bisa hal yang sangat relatif seperti itu kita jadikan sebagai patokan dalam beragama. Hadza, inilah, wa innal khata'a fi asma'ir rabbi subhanahu wa sifatihi laisa kal khata'i fi ayyi amrin akhar. Sungguhnya kesalahan yang berkaitan dengan nama-nama Rabb subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya laisa kal khata'i fi ayyi amrin akhar. Sesungguhnya kesalahan dalam menafsirkan nama-nama atau sifat-sifat Allah tidak sama seperti kesalahan dalam permasalahan yang lain. Wal wajibu ala kulli muslimin an yalzama nahja ahli sunnati wal jamaah wa yasluku sabilahum fa innahum 'alal haqqil mustabin. Bahkan yang wajib bagi setiap muslim adalah untuk dia berpegang teguh, yalzam, ya, untuk berpegang teguh dengan nahja ahli sunnah, dengan manhajnya ahli sunnah, dengan metodenya ahli sunnah wal jamaah, wa yasluku sabilahum, dan hendaknya mereka menempuh jalan ahli sunnah, fa innahum 'alal haqqil mustabin, karena mereka berada di atas kebenaran yang mustabin, yang jelas. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, dan ini adalah perkataan yang sangat terkenal sekali, perkataan yang sering diulang-ulang di dalam kitab-kitab para ulama. Maka bagus sekali jika perkataan ini antum bisa hafalkan. Perkataan yang banyak sekali faedahnya insyaallah. Baik, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa dari kalian yang ingin mengambil sunnah, ya, ingin mengikuti suatu sunnah, falyastanna biman qad mat, maka hendaknya dia mengikuti orang yang telah meninggal. Nah, maksudnya siapa orang yang telah meninggal? Itu yang telah lewat, yaitu para sahabat. Dan siapa yang ingin mengikuti, ingin beritiba, hendaknya mereka beritiba kepada metodenya para sahabat yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnatu. La tu'manu 'alaihi al-fitnatu. Karena sungguhnya orang yang masih hidup itu dia tidak akan aman dari fitnah. Bisa jadi hari ini pendapatnya benar, tidak ada jaminan besok pendapatnya masih lurus. Bisa jadi besok terkena fitnah dia. Ya, maka tidak ada jaminan bahwasanya dia akan aman dari fitnah. Siapa yang kita jadikan patokan dalam masalah bermanhaj ini? Siapa yang harus kita ikuti? Kita mengikutinya orang yang sudah meninggal tadi. Mereka itu siapa? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu wallahi, mereka adalah afdalu hadhil ummati. Mereka adalah afdalul ummah, umat yang terbaik, ya. Wa abarruha bimana ahsanuha, dari kata barun, isim tafdil ini, ya. Wa abarruha, berarti dia tetap maktubnya ke afdalu tadi, afdalu dhamma, maka abarru juga. Wa abarruha quluban, yang paling baik hatinya. Wa amaqaha ilman, wafan afdala, ya, nah, sebagai isim kana, khabar kana, kan ini kan tadi, ya, isimnya ini wawu al jamaah dan khabarnya afdala, maka maktub di sini juga abarroha, amaqaha, aqallaha. Baik, afdala hadhil ummati wa abarroha, yang paling baik hatinya, wa amaqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Amaq itu dari kata amiq, amiq artinya dalam, isim tafdil ini, ya. Wa aqallaha taqallufan, dan yang paling sedikit takallufnya. Takalluf itu sikap berlebihan dalam beragama, sikap mutasyaddid. Mereka yang paling sedikit bebannya. Kalau kata salah seorang ustaz kita, para sahabat itu adalah orang-orang yang
Ya, orang-orang yang fokus untuk menuntut ilmu agama, orang-orang fokus berkhidmat kepada Nabi, dan kepada Islam. Mereka nggak sibuk memikirkan SPP, nggak sibuk memikirkan pendidikan anak, sibuk memikirkan pajak, ya, bayar ini, bayar itu, nggak. Mereka hanya fokus dalam untuk berkhidmat kepada Islam. Itulah maksud dari kata wa qalla takallufan. Mereka itu adalah suatu kaum ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arafu lahum fadlahum. Arafa ya'rifu, fa'rifu, ya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah oleh kalian keutamaan-keutamaan mereka itu, pelajari sejarah mereka. Wattabi'uhum, dan ikutilah mereka fi atharihim, dalam asar-asar mereka, hal-hal yang mereka tinggalkan. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim, dan berpegang teguhlah dengan apa yang kalian mampu dari akhlak-akhlak mereka. Wa dinihim, dan dari agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Fa haula'i sadatu hadzal sya'ni. Fa haula, maka mereka para sahabat adalah sadat. Sadat ini pemimpin. Yang dari kata sayyid. Mereka ini adalah para pemimpin dalam masalah ini. Masalah apa? Dalam masalah kita menentukan atau kita berakidah yang benar dalam masalah tauhid asma'us sifat. Di mereka yang kita jadikan pemimpin atau patokan dalam masalah ini. Tsumma yalihim tabi'uhum bi ihsanin. Kemudian yalihim, kemudian berikutnya setelah mereka, setelah para sahabat, siapa yang harus kita ikuti? Tabi'uhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Mengikuti dengan baik maksudnya. Nah, siapa itu? Yaitu para tabi'in dari kalangan salafus saleh, kemudian tabi'ut tabi'in. Kemudian Syekh menutup di sini bab ini dengan mengatakan razaqanallahu, fa'il di sini lafzul jalalah, kemudian maf'ulnya dhamir nahnu. Razaqanallahu husna al-ittiba'. Razaqana husna, berarti sini maf'ul bih yang kedua. Semoga Allah memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita husnal ittiba, ya, ittiba yang baik, wa husnal amal, dan beramal yang baik. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan. Baik, itu yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan di bab ke-9 pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.